yang akan memandu acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 pada kali ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan rangkaian acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Acara akan dibuka dengan pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta menyanyikan lagu Mars FEB Unpad. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Ketua KPU FEB Unpad 2024, serta pembacaan tata tertib, juga pemaparan visi dan misi paslon serta sesi tanya-jawab. Acara akan dilanjutkan dengan closing statement dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025, serta akan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi, juga akan ditutup dengan sesi penutupan. Baik, sebelum kita mulai rangkaian acara hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, tanggal 25 Januari 2025. Dalam acara kampanye calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta Mars FEB Unpad. Kepada seluruh hadirin, saya persilahkan untuk duduk dengan tegap. Dalam karya, jati diri di dada.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Acara selanjutnya, mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua KPU FEB Unpad tahun 2024 kepada Kang Muhammad Alfian Prasetya, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya ingin terima kasih pertama-tama kepada pasangan calon nomor urut 1 yaitu Kang Harits dan juga Kang Rihan yang telah hadir pada sesi kampanye khusus pada sore hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Akang Tete dan kawan-kawan semua dari jurusan Ilmu Ekonomi karena telah menyempatkan diri untuk hadir dan mendengarkan penyampaian visi misi dari pasangan calon nomor urut 1 yaitu Kang Haris dan juga Kang Rihan. Saya berharap kampanye ini dapat menjadi wadah untuk menyampaikan penyampaian gagasan oleh Kang Haris dan Kang Rihan kepada mahasiswa ilmu ekonomi, juga pula menjadi wadah untuk penyampaian aspirasi dari mahasiswa jurusan ilmu ekonomi kepada Kang Haris. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Muhammad Alfian Prasetya atas sambutannya. Selanjutnya, saya akan memberikan kendali penuh kepada moderator kita hari ini, kepada Faikal, selaku moderator kampanye pemilu FEB Unpad tahun 2025, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang menuju sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada MC yang sudah memberikan saya waktu kepada saya. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali kepada rekan-rekan semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ajam Tafaikar Fadilah, selaku moderator di acara kampanye pemilihan umum Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran 2025. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi pembacaan tata tertib perangkaian acara kampanye kali ini. Tata tertib yang pertama, pemaparan visi misi akan disampaikan oleh calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad. Diikuti oleh sesi tanya jawab, pemaparan visi misi akan berlangsung selama 20 menit dan sesi tanya jawab akan berlangsung selama 25 menit. Peserta yang ingin bertanya diharapkan mengaktifkan kamera dan menggunakan fitur raise hand. Peserta diperbolehkan bertanya ketika dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, sebelum memulai pertanyaan, diharapkan memperkenalkan diri dengan template yang mencakup nama, angkatan, dan asal jurusan. Yang keempat, selama masa kampanye berlangsung, Kema FEB Unpad diharapkan agar tidak menggunakan kata-kata kotor, menyebarkan fitnah, atau melontarkan umpatan terhadap kandidat, tim sukses, dan publik, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dilarang menggunakan bahasa yang mengandung pelecehan terkait unsur sara yang dapat menimbulkan konflik. Dan yang kelima, seluruh partisipan diharapkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan tenang tanpa melanggar tata tertib apapun. Sesi selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan visi misi oleh calon pasangan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 1. Untuk pemaparan visi misi sendiri akan diberikan waktu selama 20 menit. Langsung saja kepada Kang Harits dan Kang Rihan, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia. Saya izin share screen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan bagi kita semua. Halo ekonomi. Izinkan kami pada hari ini untuk memberikan visi, misi, dan pandangan kami untuk FEB 4 tahun 2025. Sedikit bercerita teman-teman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran telah berdiri selama 67 tahun, yang awalnya hanya memiliki 2 program studi hingga menjadi FEB yang kita kenal saat ini memiliki 9 program studi dengan 5 program sarjana dan 4 sarjana terapan. FEB 4 telah menoleh berbagai prestasi, diantaranya menjadi peringkat ke-77 institusi penelitian terbaik di Asia versi RIPEC dengan CADS berada di posisi ke-98 di dunia, serta belum lagi berbagai prestasi gemilang yang dimiliki oleh Kema FEB di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, FEB 4 masih memiliki tantangan yang besar, di antaranya dengan indeks prestasi FEB yang baru saja mencapai angka 16 dengan target 70 pada tahun ini. Sejalan dengan teori perkembangan ekonomi Soloswan, FEB 4 perlu fokus pada pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan iklim kemahasiswaan yang suportif untuk mendukung visi menjadi world class university. Lalu, bagaimana BEM Kema FEB 4 dapat memaksimalkan potensi FEB 4 sebagai pembuka cakrawala terhadap potensi diri mereka? Halo semuanya, perkenalkan aku Haris Raffi Nugraha, salah satu calon ketua BEM Kema FEB 4 tahun 2025. Bagi teman-teman yang belum mengenal aku sebelumnya berkesempatan menjabat sebagai kepala tim pengembangan internal BEM Kema FEB 4 tahun 2024. Aku sendiri memiliki pengalaman di berbagai bidang akademik, salah satunya menjadi finalis PKBRSH pada tahun lalu hingga menjadi finalis Pimnas ke-37 di Universitas Airlangga. Halo Kema Ekonomi, perkenalkan nama aku Rihan Abizar, salah satu calon wakil ketua BEM FEB 4 tahun 2025. Berbeda dengan Haris yang berfokus pada akademik, aku memiliki sebagian working experience di bidang profesional. Selain itu, aku juga memiliki organizational experience di Hima Pemasaran Digital tahun 2024 sebagai kepala bidang advokasi dan komunikasi, juga sebagai Vice President di Stereo Economics, dan juga sebagai Procurement Director di TEDx Padjadjaran University tahun lalu. Izinkan kami membreakdown sedikit apa landasan berpikir dan arah berpikir dari brand design dan mimpi kami pada tahun ini. Berawal dari mimpi dan keresahan yang membuat kami tergerak untuk menganalisis kondisi dia dan faktual yang akhirnya melahirkan sebuah visi yang coba kita realisasikan dalam sebuah misi dan membuat mendesain sebuah budaya. Kami konkretkan dan komitmenkan dalam bentuk strategi realisasi. Fokus isu pada tahun ini, organigram, program unggulan serta program inovasi, dan yang terakhir adalah timeline 100 hari kerja pembuka cakrawala. Berawal dari mimpi dan keresahan dari FEB 4 yang telah berdiri selama 67 tahun, FEB 4 memiliki berbagai warna dan potensinya sendiri. Namun saat ini, fakultas ini masih menghadapi berbagai tantangan yang besar. Di antaranya indeks prestasi yang baru saja mencapai angka 16 dari target 70 pada tahun ini. Hal ini untuk mewujudkan visi sebagai world class university, FEB 4 perlu memberdayakan potensi Kema FEB melalui demokratisasi akses, menciptakan iklim kemahasiswaan yang suportif, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu, pada kondisi idealnya secara filosofis, sejarah FEB 4 ini didirikan pada tahun 18 September 1957 dengan tujuan menghasilkan lulusan berkualitas di bidang ekonomi dan bisnis yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Lalu, apa sih tujuan peran dan fungsi BEM Kema FEB 4 itu sendiri? BEM Kema FEB 4 adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai penggerak perubahan, sebagai wadah aspirasi, dan membentuk mahasiswa yang kreatif, inovatif, intelektual, serta religius. Berlandaskan pada ADART, BEM FEB 4 ini mendukung nilai-nilai Tridharma perguruan tinggi untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa. Secara landasan yuridis internasional atau SDGs, BEM Kema FEB 4 harus berfokus pada keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik di lingkungan kampus maupun luar kampus. Lalu, pada landasan yuridis nasional sendiri, BEM Kema FEB 4 yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Fokusnya adalah mengembangkan potensi mahasiswa, menciptakan lingkungan akademik yang mendukung pengetahuan, bertanggung jawab, serta berdaya saing. Lalu pada tingkat universitas sendiri, BEM Kema FEB 4 mendukung pendidikan tinggi berkualitas sesuai PP nomor 51 tahun 2015, berkontribusi pada visi UNPAD sebagai universitas yang inklusif berkelas dunia sesuai dengan rencana strategis UNPAD pada tahun 2025 hingga 2029, serta mendorong FEB 4 menjadi fakultas unggul nasional dan internasional pada Renstra FEB 4 2021 hingga tahun ini. Selain itu, BEM menegakkan peraturan dasar Kema UNPAD dan melaksanakan GBHK Kema UNPAD untuk mengembangkan potensi mahasiswa, mengembangkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada kebijakan kampus serta isu sosial. Lalu mari kita lihat bagaimana kondisi faktual BEM Kema FEB 4 pada tahun ini.
Secara internal, dalam aspek good corporate governance, rasa-rasanya BMKM FEB 4 pada tahun ini masih menghadapi tantangan dalam menerapkan alur birokrasi yang terstruktur serta menjaga konsistensi dalam waktu. Hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan kedisiplinan serta efisiensi operasional. Berbicara terkait inkonsistensi indikator kerja, rasa-rasanya BMKM FEB 4 dalam 1 tahun ini belum bisa mengoptimalkan berbagai fungsi seperti KPI dan OKR yang harus dikawal secara berlanjutan. Berbicara mengenai penelitian dan kajian, pada tahun ini rasa-rasanya BMKM FEB 4 jarang membahas terkait isu-isu yang terjadi di sekitar masyarakat. Yang kedua, mengenai kualitas kajian yang belum komprehensif dinilai dari berbagai metode penerapan metodologi, dan rasa-rasanya BMKM FEB 4 sering melewati momentum kritis dalam pengawalan sebuah isu. Yang ketiga adalah rendahnya daya tarik KMFEB terhadap kajian itu sendiri. Mengenai adkesma ataupun advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, rasa-rasanya FEB 4 tahun ini jarang dan minim pengawal terhadap hak mahasiswa yang berprestasi. Oleh karenanya, hal itu harus lebih diperhatikan dan lebih lanjut, apalagi mengingat indeks prestasi FEB 4 yang belum optimal pada tahun ini. Mengawali dan mengenai pengawalan hak yang adalah kegiatan belajar mengajar yang belum optimal, hal ini sering dirasakan, seperti dosen yang mungkin tidak belajar sesuai dengan RPS, kekonsistenan pelajaran waktu, dan lain sebagainya. Berbicara mengenai partnership FEB 4 pada tahun ini, rasa-rasanya BMKM FEB 4 belum bisa mengoptimalkan partnership di bagian media. Oleh karenanya, rasa-rasanya eksistensi BMKM FEB 4 belum mencapai potensi secara maksimal. Oleh karenanya perlu ada kolaborasi dengan media secara masif untuk meningkatkan exposure dan citra positif di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua adalah minimnya kolaborasi dengan akademisi dan tenaga ahli. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kajian dan produk BMKM FEB 4 yang rasa-rasanya jarang melibatkan akademisi yang dimiliki oleh FEB 4 itu sendiri. Yang ketiga adalah mengenai pengawal BSO dan komunitas yang harus naik kelas, seperti yang dikatakan pada dialog bersama dekanat kedua pada tahun lalu. Pengabdian masyarakat, rasa-rasanya program kerja yang tahun ini kurang efektif dan tepat sasaran dikarenakan kurangnya kajian dan juga perencanaan yang masif pada saat pelaksanaan program kerja. Lalu tidak ada sistem aktualisasi tugas dan fungsi pengabdian yang berkelanjutan, yang rasa-rasanya program kerja pengabdian masyarakat FEB 4 pada tahun ini bersifat eventual. Lalu yang terakhir adalah minimnya fungsi advokasi terhadap masyarakat dan isu lingkungan, yang kami rasa membuat KMA FEB 4 belum begitu aware tentang kondisi lingkungan sekitarnya maupun FEB 4 itu sendiri. Oleh karenanya kami menyusun sebuah nilai budaya organisasi yang dapat mendukung kondisi dan visi misi pada BMKM FEB 4 tahun ini. Maka kami menyusun nilai organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Academy Ethics. Etika akademik merupakan dasar penting dalam menjaga kualitas penelitian, proses pembelajaran, serta interaksi dalam dunia pendidikan tinggi. Menurut Fisherman, pada tahun 2014, etika akademik berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan tanggung jawab intelektual dan moral, sehingga dapat menciptakan budaya akademik yang berintegritas dan dapat dipercaya. Lalu selanjutnya ada growth mindset. Growth mindset atau pola pikir yang berkembang adalah keyakinan bahwa kemampuan individu dapat ditingkatkan melalui usaha, melalui pembelajaran, dan ketekunan. Pola pikir ini penting dalam dunia akademik dan profesional karena mendorong individu untuk terus belajar dari pengalaman dan menghadapi tantangan dengan sikap positif. Lalu selanjutnya ada creative thinking. Creative thinking adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan orisinal yang relevan dengan konteks tertentu. Coreplay pada tahun 2001 menekankan bahwa pemikiran kreatif tidak hanya melibatkan inovasi, tetapi juga menyelesaikan masalah yang adaptif dan juga efektif. Lalu pada resilience mendefinisikan ketahanan sebagai proses dinamis yang melibatkan adaptasi positif yang terhadap tekanan atau kesulitan yang signifikan. Berbicara mengenai budaya organisasi tahun ini, kami membawa budaya advocacy culture. Apa sih advocacy culture? Budaya organisasi yang menekankan pada fleksibilitas, kreativitas, inovasi, dan respons cepat terhadap perubahan serta peluang. Hal ini berjalan dengan BMKM FEB 4 yang selama perjalanannya selalu pasti akan memiliki banyak dinamika dan juga perubahan. Ada 6 aspek yang harus diperhatikan, antaranya adalah dynamic teams, open communication, flat hierarchy, autonomy, flexibility, serta innovation. Maka dari itu kami membawa sebuah visi, yaitu hadirnya BMKM FEB 4 sebagai pembuka cakrawala untuk mewujudkan FEB yang berdaya. Di tengah pesatnya modernisasi industri, perspektif yang luas menjadi kunci utama untuk beradaptasi dengan tantangan dunia profesional yang semakin kompleks dan kompetitif. Pembuka cakrawala hadir untuk membekali KMA FEB dengan cara berpikir yang adaptif dan juga holistik, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan dunia profesional dengan keberanian, kreativitas, dan kepercayaan diri. Lalu, FEB ini sebenarnya unggul dalam menghadapi polemik melalui riset dan data yang empiris. Namun pendekatan formal yang konservatif ini sering menghambat eksplorasi cara kreatif yang inovatif. Akibatnya, mahasiswa cenderung nyaman dalam mediokritas tanpa adaptasi terhadap dinamika di luar akademis. Pembuka cakrawala hadir untuk mendorong KMA FEB mengintegrasikan akademik dengan kreativitas,
dengan kolaborasi dan lintas disiplin, sehingga mampu menjadi agen perubahan yang transformatif. Oleh visi tersebut, makanya kami menuliskan beberapa misi. Di antaranya adalah Colorful Insight, berbicara tentang membukakan cakrawala dan paradigma dengan berbagai culture agar terciptanya skema FEB yang memiliki pandangan yang luas dalam melihat potensi dirinya dan kesempatan ataupun panggilan yang ada. Good Student Governance. Sudah selayaknya BEM sebagai student government mengadopsi prinsip-prinsip GCG dalam mendapatkan nilai transparansi, akuntabel, dan pengawalan publik. Yang ketiga adalah Synergy Government, berbicara tentang pelibatan seluruh elemen di FEB 4 untuk kebijakan yang sinergis dengan berbagai stakeholder yang ada di kampus. Welfare Hub, berbicara mengenai BEM FEB 4 yang hadir untuk memberikan rasa aman pada keluarga mahasiswa FEB 4 dengan berperan aktif dalam mengadvokasikan dan memberikan perlindungan kepada KEMA FEB 4. Sustainable Development Ecosystem, berbicara mengenai BEM FEB 4 yang menyediakan ekosistem yang berkelanjutan untuk menghidupkan iklim pengembangan minat bakat yang suportif dan inklusif bagi KEMA FEB. Career Pathfinder, berbicara mengenai mengarahkan, menjaring, mengembangkan, dan menghubungkan seputar karir entrepreneur dari KEMA FEB 4. Oleh karenanya kami memiliki fokus isu pada tahun ini, diantaranya adalah pemenuhan hak akademik dan kemahasiswaan. Berbicara mengenai pemenuhan hak akademik dan kemahasiswaan, masalah yang terjadi adalah kurangnya transparansi birokrasi dan terbatasnya akses sumber daya akademik. Hal ini diperkuat oleh data terkait akses pustaka digital yang terbatas, jam operasional perpustakaan yang hanya sampai jam 7 malam, dan juga 54% mahasiswa lomba yang tidak mendapatkan dukungan dari fakultas. Oleh karena kita harus bisa mengkawal hal tersebut agar fakultas memiliki komitmen untuk bisa memenuhi hak akademik dan kemahasiswaan. Inklusi dan kesetaraan, berbicara mengenai fasilitas kampus yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas dan juga individu lainnya yang memiliki disabilitas. Oleh karenanya kita harus bisa memegang komitmen dekanat agar bisa memberikan kesetaraan dan inklusi sebagai seluruh KEMA FEB 4. Berbicara mengenai kekerasan seksual, pada tahun ini rasa-rasanya kekerasan seksual kerap kali terjadi. Namun sayangnya dan ironisnya FEB 4 masih memiliki awareness yang kurang mengenai kekerasan seksual. Oleh karenanya pengawalan yang ingin kami lakukan pada tahun ini adalah meningkatkan awareness dan SOP yang jelas agar akhirnya KEMA FEB 4 benar-benar merasakan ruang aman dan nyaman bagi seluruh elemen. Yang keempat mengenai uang kuliah tunggal dan KIPK. Sudah sepantasnya BEM Badan Eksekutif Mahasiswa untuk bisa memastikan berbagai akses pendidikan bisa dirasakan oleh KEMA FEB 4. Jangan sampai ada KEMA FEB yang tidak mendapatkan akses pendidikan hanya karena masalah uang kuliah tunggal maupun KIPK. Ngomongin transisi dan hima vokasi, pada tahun ini rasa-rasanya urgensitasnya sangat meningkat. Kenapa? Karena terjadi ketidakpastian kelembagaan atau hak mahasiswa pasca pemilihan vokasi dan FEB. Harapannya pengawalan ini dapat memastikan bahwa pemindahan teman-teman kita yang sedang terapkan dapat dipindahkan secara aman dan sambil menunggu rumahnya siap jadi, kita harus memastikan komitmen dekanat untuk tetap menyediakan sarana dan prasarana dan fasilitas bagi masyarakat dan masyarakat KEMA vokasi. Terkait fokus isu eksternal, kita mengawal isu Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024. Hal ini berbicara mengenai kenaikan UKT tanpa transparansi yang memperburuk akses pendidikan tinggi bagi kelompok yang rentan. Yang kedua adalah berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, seperti tidak realisasinya target pertumbuhan ekonomi 8%, swasembada pangan, dan proyek strategis nasional tidak dicapai secara optimal. Kita akan coba berkomitmen dan juga mengadvokasikan berbagai isu ini. Jangan sampai janji populis ini berisiko membebani fiskal dan merusak lingkungan tanpa hasil yang nyata. Maka kami menyusun OKR untuk tracking dan evaluating semua misi dan visi kita. Yang pertama adalah misi Colorful Insight dengan key result program lintas budaya menarik dan interaktif, partisipasi mahasiswa meningkat, paradigma inklusif yang terintegrasi. Lalu inisiatif yang bisa kami usahakan adalah acara lintas jurusan seperti Febernada dan Censensial. Lalu selanjutnya ada program diskusi kolaboratif, lalu ada taman stand up punchline untuk ekspresi yang kreatif. Lalu misi selanjutnya ada Good Student Government dengan key result, transparansi informasi kegiatan dan anggaran, feedback publik untuk akuntabilitas, lalu sistem komunikasi internal yang sehat, lalu inisiatifnya adalah sistem pelaporan transparansi, SOP pengelolaan anggaran yang jelas, platform feedback publik yang interaktif, lalu selanjutnya pada misi Synergy Government, berkey result adalah kebijakan lintas organisasi sinergis, lalu koordinasi antar organisasi yang efektif, keterlibatan elemen organisasi yang strategis, dan inisiatifnya adalah kolaborasi LKBSO dan komunitas, pengawasan kegiatan ad hoc, lalu dukungan administratif yang terstruktur. Misi selanjutnya adalah Welfare Hub dengan key result, penyelesaian laporan advokasi yang efisien, kepuasan mahasiswa terhadap layanan meningkat, lalu ruang aman untuk korban kekerasan seksual dengan inisiatif Guidebook Kekerasan Seksual, sosialisasi kode etik Ormawa, dukungan isu UKT dan layanan administratif. Lalu misi selanjutnya adalah Sustainable Development Ecosystem. Pada key resultnya adalah program minat dan bakat konsisten, fasilitas yang mendukung, fasilitas dukungan lomba yang memadai, lalu komunitas pengembangan berkelanjutan dengan inisiatifnya adalah fasilitas talenta dengan mentoring, lalu revitalisasi program Yellow Pride, dan Design Hall of Recognition. Lalu Career Pathfinder adalah dengan key result platform mentorship dan karir, program pengembangan soft skill, akses peluang magang dan kerja dengan inisiatifnya adalah platform mentorship komprehensif, keterlibatan profesional industri, serta berkoneksi dengan peluang magang atau kerja. Berikut adalah organigram yang kami coba bawakan pada tahun ini.
mungkin agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, karena tahun ini kita membawakan ada pengendali internal sebagai bentuk komitmen kami untuk menyediakan internal control dan quality control untuk bisa melakukan good corporate governance atau good student governance. Lalu pemisahan hubungan diplomasi eksternal dan kemitraan strategis tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi berbagai fungsi yang dimiliki oleh HUBEX mengenai kolaborasi dengan hubungan diplomasi eksternal berbicara tentang komunikasi publik dengan penaikan citra BMKM FEB 4 itu sendiri agar bisa mendapatkan berbagai pintu kolaborasi. Kemitraan strategis berbicara mengenai strategic partnership hingga bisa membukakan berbagai pintu-pintu kolaborasi yang manfaatnya bisa dirasakan oleh BMKM FEB 4 ataupun KMF FEB 4 itu sendiri. Kurang lebih inilah arahan strategis yang akan kami bawakan pada tahun ini. Sekretariat Umum berbicara mengenai pedoman administratif, manajemen keuangan BMFEB, serta pelaksanaan audit keuangan pada selama 1 tahun ke depan. Tim pengembangan dan pengawasan internal berbicara mengenai kegiatan pengembangan diri, mendapatkan pembukaan perspektif internal BEM, serta mengumpulkan serta mengolah aspirasi KMFEB lewat survei, dan yang terakhir adalah menggunakan sistem pemantauan untuk mengevaluasi kinerja setiap divisi departemen BEM selama 1 tahun ke depan. Dalam bidang kaderisasi dan keilmuan, berbicara mengenai pembentukan karakter dan soft skill KMF FEB 4 hingga siap dan bisa menjaring dan membina dan proyeksikan karir KMF FEB 4 pasca kampusnya. Bidang kemahasiswaan berbicara mengenai pemberian ekosistem yang suportif agar bisa menginkubasi berbagai talent-talent yang ada di FEB 4. Bidang komunikasi dan informasi berbicara mengenai peningkatkan citra BMFEB ke seluruh elemen internal dan eksternal, buka gerbong kolaborasi yang seluas-luasnya hingga manfaatnya dapat dirasakan oleh KMFEB 4 dan BEM KMFEB 4 itu sendiri. Bidang sosial dan politik berbicara mengenai hakikat BEM seperti yang institutionalized movement, yaitu influencing public policy dengan mengadvokasikan berbagai isu-isu yang dirasakan oleh KMFEB, baik itu isu fakultas, isu universitas, serta isu nasional. Lalu selanjutnya kami merancang program kerja inovasi seperti ini. Yang pertama adalah FEB Karir Kompas. FEB Karir Kompas merupakan ekspansi dari FEB Karir Day pada tahun lalu, yang merupakan program yang bertujuan membantu mahasiswa FEB menemukan dan mengembangkan jalur karir end-to-end. Lalu Unify adalah portal terpusat berbasis web yang dirancang untuk mengolah hasil notulen rapat dari berbagai departemen secara efisien. Lalu selanjutnya ada ABC FEB 4, adalah bertujuan membangun ekosistem sportif bagi mahasiswa berprestasi dengan advokasi, pembinaan, pendampingan saat lomba, dan kolaborasi dengan dosen serta profesional. Lalu berhubungan dengan nilai pembukaan cakrawala dan pembukaan perspektif, kami mencanangkan lensa cakrawala pada tahun ini, menghimpun dan menyebarkan perspektif mahasiswa melalui diskusi, wawancara, dan konten digital untuk mendorong budaya dialogis, berpikir kritis, dan saling memahami di lingkungan FEB. Berhubungan juga dengan budaya, TSP Culture yang merupakan program yang mendukung ekspresi dan kreativitas mahasiswa FEB melalui kegiatan seperti FEB Bernada, Taman Stand Up Punchline, dan Kian Sensil. Lalu FEB Safe, Sexual Assault Free Education yang berhubungan dengan Welfare Hub adalah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan seksual melalui guidebook yang menyajikan informasi, langkah penanganan, dan SOP penanganan kasus sesuai regulasi. Lalu 100 hari kerja yang kami canangkan adalah melakukan safari dan membina hubungan ke seluruh stakeholders FEB, mengawal pergantian ketua IK FEB, melakukan open recruitment untuk pemilihan pimpinan departemen biro dan staf, melakukan audiensi bersama dekanat dengan aliansi LKBSO FEB 4, menyusun pedoman dan memberikan pendampingan administratif bagi HIM advokasi terkait perubahan regulasi, perubahan advokasi mahasiswa, dan pengelolaan kegiatan dalam struktur yang baru, membentuk dan menyesuaikan sistem internal kontrol dan juga item OKR dengan tim internal kontrol. Lalu melaksanakan musyawarah kerja bagi fungsionaris BMKM FEB 4, membuat konsep Instagram internal BMKM FEB, mengumpulkan informasi atau data dari BMKM FEB 4 sebagai dasar untuk melaksanakan program ini. Lalu melakukan penyusunan kajian dan arah gerak pengawalan advokasi isu awal tahun, melakukan monitoring evaluasi untuk memfiksasi berbagai tujuan dan arah gerak departemen biro hingga akhirnya siap berjalan. Education is not just about going to school and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about life and culture. Maka bukalah cakrawala sama pembuka cakrawala untuk mendapatkan FEB yang berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kang Harits dan Kang Rihan untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 1, selanjutnya
Kita akan memasuki sesi tanya jawab selama 25 menit. Untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera, lalu disusul dengan template, nama, program studi, dan asal angkatan. Baik, untuk Kang Abel, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Ikar ya, aku moderator atas waktunya. Dan selamat sore juga ya Mas Haris, Mas Rihan. Oke, jadi sebelumnya dari saya mau mengucapkan terima kasih juga ya kalian karena jujur kalian memberikan saya sebuah tontonan awal tahun yang cukup oke gitu ya, di mana kalian dan kubu sebelah juga berkontestasi gitu di pemilu ini, sebuah pemandangan yang jarang di FEB. Cuman paling pertanyaannya sih gini guys, saya pengen nanya ke kalian. Jadi kalau saya mengambil dari point of view jurusan saya gitu ya, ESP ini merupakan sebuah jurusan yang cukup besar gitu ya. ESP ini bahasanya memiliki hima yang juga udah autopilot gitu ya. Hima ESP ini nggak perlu, ibaratnya nggak perlu organisasi, dan sorry ya, maksudnya nggak perlu BEM FEB pun bisa berjalan gitu. Malah kadang-kadang keberadaan BEM FEB lebih sering menghambat kami daripada membantu kami, itu kan. Dan jujur ya inovasi-inovasi segala macamnya, kayak contoh proker kalian yang ABC FEB Unpad itu udah dilaksanakan di ESP dari tahun kapan, itu pendampingan lomba dan sebagainya gitu ya. Dan dari kalau begitu ya kurang lebih dari saya sih pengen nanya ya ke kalian gitu. Yang pertama dari saya sendiri pengen nanya, kenapa sih bentar, sorry, maaf. Kenapa sih warga ESP ini harus milih Haris dan Rihan sebagai Cakabem atau Cawakabem gitu? Nah, dan apakah keberadaan kalian ini, ya kan, ntar sebagai Kabem atau Wakabem kalau misalnya kalian jadi gitu ya, bisa ngejadi booster atau katalisator lah dari pergerakan yang akan dilakukan oleh LKBSO di FEB, khususnya Hima ESP gitu. Dan kalau kalian bisa, gimana sih langkah konkret kalian buat bikin untuk ngelakuin hal tersebut? Dan sorry, terakhir mau nanya juga, Anda kan sama calon sebelah tuh yang putra terbaik Ekis itu kan sama-sama dari Ekis ya. Mau nanya aja sih, apa sih bedanya kalian sama yang kubu sebelah? Kan sama-sama dari Ekis juga. Barangkali ini akal-akalannya Ekis gitu, pengen ngirim 2 calon, satunya Dami. Itu sih paling dari saya. Terima kasih. Mohon maaf, moderator, ini kami sudah boleh langsung menjawab. Boleh? Terima kasih Kang Abel atas pertanyaannya. Akan bertanya, kami menjawab. Terkait apa yang dikatakan pertanyaan Bang Abel terkait bagaimana akhirnya BEM Kema FEB dapat berimpact atau mungkin terhadap Kema ST pada saat ini, terutama saya ingin mengapresiasi tentu betul bahwa Hima ST pada tahun ini adalah sebuah jurusan yang besar, bahkan sebuah organisasi yang mungkin secara sistem dan workflow sudah bisa mandiri, yang sudah bisa berjalan secara optimal. Namun kami percaya bahwa sebesar dan sekuat apapun sebuah organisasi, selalu ada ruang untuk melampaui pencapaian yang sudah ada, dan kami ini tidak hadir untuk mengintervensi sistem yang sudah berjalan, khususnya di Hima ESP sendiri, melainkan menjadi katalisator yang membuka ruang-ruang inovasi yang baru, membuka ruang-ruang kolaborasi yang baru, baik melalui program lintas jurusan, atau riset kolaboratif, ataupun diskusi interdisipliner. Itu sesuai dengan misi kami dan visi kami mencapai pembuka cakrawala, yaitu membuka paradigma dan memperluas kontekstualisasi agar akhirnya menciptakan berbagai ruang kolaborasi dan memperkaya berbagai perspektif, mengingat dunia pada saat ini adalah sangat dinamis dan membutuhkan masalah-masalah yang diselesaikan dalam POV yang interdisipliner. Oleh karenanya kami membuka sebagai peran sebagai orkestrasi atau mungkin yang membuka cakrawala bagi teman-teman semua yang ada di sini. Yang kedua adalah terkait perbedaan mungkin kami dengan tim sebelah, kami dengan calon sebelah dan gagasan yang kami bawa. Mungkin bisa
teman-teman semua sadari di sini adalah aku belum banyak terkait dengan perbedaan background yang aku alami sendiri. Aku sendiri kuat di bagian organisasi secara fakultas dan juga bidang akademik. Lalu Kang Ihan yang banyak berbagai bidang di bidang karir maupun profesional. Oleh karenanya warna tersebut yang coba kami bawakan pada tahun ini dan gagasan-gagasan dari pembuka cakrawala perluasan perspektif adalah hal yang coba kami bawakan pada tahun ini yang mungkin sedikit berbeda dengan apa yang dibawakan pada tahun sebelah. Itu sedikit jawabannya. Tapi kami percaya bahwa keduanya ingin FEB yang lebih baik lagi pada tahun ini. Baik, untuk jawabannya apakah sudah mencukupi? Oke. Mantap, Mas. Terima kasih atas jawabannya gitu ya. Yang Mas bawakan, ya saya selalu percaya bahwa setiap orang yang mengikuti kontestasi memiliki nawaitu yang baik ya. Dan saya pun percaya itu dengan kalian. Saya harap apa-apa yang telah kalian sampaikan di sini, di sosial media, dimanapun, kerap bisa kalian pertanggungjawabkan nantinya kalau kalian berhasil menjadi ketua BEM atau wakil ketua BEM gitu. Paling itu aja dari saya. Mungkin teman-teman ESP yang lain silahkan ya. Ini calon pelayan kalian gitu ya. Silahkan kalian kritisi, kalian bantai, terserah apa yang mau kalian lakukan ke mereka. Lebih baik kalian kritisi sekarang daripada kalian salah pilih pemimpin nantinya. Paling itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga Faikar sudah menjadi moderator. Terima kasih Kang Haris, Kang Rihan. Semangat. Silakan. Sekian dari saya. Baik, untuk peserta selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai diskusi tersebut? Baik, untuk Saudara Niko, persilahkan. Oke, sebelumnya selamat sore ya Kang Haris, Kang Rehan. Kang Rihan, perkenalkan sebelumnya nama saya Nikolas Kotapandia. Akang-akang boleh panggil saya Niko juga. Saya dari ESP Angkatan 2023. Salam kenal. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kang Haris, Kang Rihan atas presentasi visi dan misinya yang kalau tadi saya simak cukup variatif dan juga inovatifnya banyak banget ya inovasinya. Dan semoga memang itu beneran terlaksana lah. Tapi mungkin untuk mengawali pertanyaan saya juga, boleh dijawab langsung nggak sama Kang Haris dan Kang Rihan? Kalau disuruh milih, kalian itu lebih ke idealisme atau realitas? Itu dulu deh, sebelum pertanyaan selanjutnya. Baik, bisa langsung dijawab. Oke, Haniko, sebelumnya terima kasih untuk jawabannya. Akan bertanya, kami menjawab. Terkait pilihan apakah idealisme atau realita atau berpikir atau memilih fungsi secara realitas atau realistis. Pada awalnya atau pada pelaksanaannya tentu harus tetap idealis pada saat penyertaan mimpi dan tujuan. Namun pada saat pelaksanaannya kita tetap harus bijak dan realistis terhadap kondisi yang ada di lapangan. Hal ini membuat kita harus menjadi adaptif dan tetap bisa sesuai dan beradaptasi dengan keadaan yang terjadi. Mungkin itu jawabannya kami. Mungkin izin menambahkan, makanya itu kami membawa advokasi culture sebagai bentuk komitmen kami terhadap perubahan yang adaptif. Begitu kira-kira. Oke, mantap. Thank you Kang Haris, Kang Rihan. Jawabannya ya cukup menggambarkan seorang cakabem dan cawakabem ya. Keren. Mantap. Oke, nah lanjut dari kenapa saya nanya itu sebenarnya? Karena ketika saya melihat presentasi dari Kang Haris dan Kang Rihan ini jujur cukup banyak inovasi yang beneran agak tricky ya. Karena
kalian sudah bisa membawa niat untuk mengatasi tentang kasus-kasus KS dan juga mungkin tadi ada program-program inovasi yang mungkin kalian ingin bawakan juga. Nah, kira-kira nih kalau misalnya nanti ternyata apa yang ingin dibawakan sama Kang Haris dan Kang Rihan ini ternyata dihadapkan dengan situasi yang sulit. Mau tahu aja sih, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya juga, kira-kira dari Kang Haris dan Kang Rian sendiri itu untuk menyikapi atau mungkin mengatasi hal itu di mana kalian diposisikan di situasi yang sangat sulit sehingga hal-hal yang harus kalian putuskan itu tidak sesuai dengan visi dan misi kalian atau mungkin inovasi kalian tidak bisa dijalani itu gimana kalian menyikapinya? Itu dulu. Terima kasih. Baik, Kang Haris dan Kang Rehan bisa dijawab. Terima kasih Kang Niko atas pertanyaannya kembali. Akan bertanya, kami menjawab. Terkait akhirnya pertanyaan apakah yang terjadi apabila seandainya visi dan misi kami tidak berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan. Begini Mas Iko, prinsipnya maksud selalu ada di atas cara. Kita memiliki tujuan A, B, C, dan E, walaupun kenyataannya pada saat di lapangan mungkin caranya bisa berbeda-beda. Oleh karenanya mungkin adaptasi cara itu mungkin bisa berbeda sesuai dengan keadaannya. Namun harapannya maksud, visi, dan tujuan kami bisa tersampaikan kepada KMA FEB. Begitu jawabannya. Baik, untuk seperti itu jawabannya Kang. Oke, oke. Tapi ada sikap tersendiri nggak dari Kang Haris dan Kang Rian itu ketika mengambil keputusan yang memang ada nggak upaya supaya kalian tuh ketika mengambil keputusan ini tuh kalian memikirkan atau mungkin kalian bisa memberikan kejelasan ke banyak pihak itu supaya mereka juga tenang karena inovasi kalian tuh nggak bisa berjalan gitu sebenarnya. Ada nggak upaya-upaya dari kalian sendiri ketika memang inovasi kalian nggak bisa berjalan nih? Banyak dong pasti pihak yang kecewa juga, banyak pihak yang meragukan juga jadinya. Gimana sih kalian cara nyikapinnya sebenarnya? Tuh hal itu. Karena inovasi kalian menurut menurut saya pribadi ya dengan segala hormat ya saya melihatnya sangat banyak dan ini sangat takutnya jadi omong-omongan doang gitu karena saya pun mengerti ya ketika menjadi seorang calon pemimpin itu banyak sekali ide mimpi dan tapi ya kita tahu lah pasti banyak hal yang tidak bisa kita realisasikan oleh karena itu makanya saya mau bertanya gimana cara kalian menyikapinya itu. Oke, untuk Kang Haris dan Kang Rehan bisa jawab kembali. Terima kasih. Terima kasih Kang Niko atas pertanyaannya kembali. Akan bertanya, kami menjawab. Oke, terkait akhirnya apa sikap kami terhadap akhirnya gimana cara kami tetap mengusahakan visi misi mungkin program kerja atau inovasi kami tetap berjalan. Ya ini sesuai dengan pertama budaya organisasi, yang kedua adalah fungsi internal kontrol itu sendiri teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan pelaksanaan proker itu sendiri atau perencanaan, harapannya ada monitoring evaluasi secara berkala hingga akhirnya ketika mungkin adaptasi atau lingkungan udah mulai berubah, itu udah bisa mulai mengantisipasi kira-kira mitigasi resiko seperti apa yang kita bisa laksanakan. Mungkin seperti itu seperti jawaban singkatnya Kang Bro, karena balik lagi terkait pengambilan keputusan betul kita harus idealis, tapi harus kita juga harus tetap realistis dan melihat kebijaksanaannya baik itu seperti apa terkait kondisi yang ada pada saat ini. Oleh karenanya ada fungsi internal audit di sini yang tugasnya untuk memastikan quality control terhadap produk-produk yang dibuat atau pelayanan yang dibuat oleh BMKM FB terhadap KMFB itu sendiri. Harapannya ketika ada terjadi perubahan atau mungkin dinamika yang terjadi, maka bisa cepat direspon gitu, bisa cepat diubah perencanaannya agar pihak-pihak yang bekerja sama bisa terkomunikasikan dan akhirnya bisa lebih banyak hal-hal yang bisa disinergiskan terhadap pihak-pihak terkait. Itu sih sebenarnya. Betul, izin menambahkan juga, itulah fungsinya pengendali internal dengan internal audit. Karena dengan internal audit, kami bisa mengontrol secara spesifik dan secara detail. Apapun yang akan terjadi, step-step secara persatunya itu akan terkontrol. Mungkin seperti itu, Kang. Oke, terima kasih banyak ya Kang Haris, Kang Rihan atas responnya. Oke, mungkin kalau dari saya juga nitip aja dengan segala bentuk harapan juga untuk Kang Haris dan Kang Rihan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian sampaikan di sini karena ini juga sudah banyak yang mendengar apa niat kalian dan mimpi kalian jadi jangan menjadi seorang pemimpin yang nantinya mengecewakan gitu. Terus mungkin masih ada waktu ya? Boleh nanya sedikit lagi moderator? Boleh, masih ada tersisa 11 menit lagi. Oke. Oke, izin ya Kang Haris, Kang Rihan, itu tadi mungkin sedikit pertanyaan terkait background dan ya latar belakang lah dari Kang Haris dan Kang Rihan. Saya mau nanya terkait dengan himpunan. Sebelumnya terima kasih juga karena tadi mungkin saya kurang mendengar tapi saya lihat feedback yang cukup positif juga ya dari Kang Haris dan Kang Rian untuk Hima SP FEB 4 ini ya. Nah mungkin karena tadi saya ada sedikit mendengar soal
kita tidak merubah sistem atau mungkin apa tadi membuka cakrawala segala macam ya. Cuma saya mau tahu aja sih. Nanti sebagai ketua dan wakil ketua jika terpilih, Kang Haris dan Karyan kan pasti mempunyai kekuatan yang bisa dibilang lebih besar ya untuk mengambil keputusan ya. Paling besar lah di FEB ini mungkin ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, kira-kira gimana nih dari Kang Haris dan Kang Rihan tuh ketika mengambil keputusan yang mengatasnamakan BEM itu tidak mengintervensi independensi dari berjalannya himpunan dalam mengelola kegiatan dan mungkin rencana-rencananya, tapi tetap ngedorong nih untuk adanya koordinasi dan kolaborasi mungkin karena itu salah satu niat kalian juga ya, gitu. Ini boleh tolong dijawab, Kang Rihan? Baik, untuk Kang Haris dan Kang Rihan, boleh untuk dijawab kembali. Oke, terima kasih Kang Niko atas pertanyaan lanjutannya. Mungkin satu berarti. Akan bertanya, kami menjawab. Bosan ya 3 kali ya kita ngomong kayak gitu kan. Mungkin bosan kali ya. Mohon maaf, Pak. Terkait akhirnya bagaimana sikap BEM FEB 4 terhadap pengambilan keputusan sebagai salah satu badan sentral dibandingkan himpunan-himpunan yang ada di FEB 4. Mungkin secara prinsipnya BEM FEB 4 itu adalah egaliter terhadap himpunan-himpunan yang berada di lingkungan FEB 4. Oleh karenanya tidak ada strata ataupun kebijakan yang lebih tinggi antara FEB 4 ataupun himpunan itu sendiri. Bahkan dengan kekuatan advokasi, himpunan atau BEM FEB 4 memiliki kekuatan hingga bisa mengadvokasikan sebuah isu ke tingkat rektorat. Namun, BEM di sini mempunyai fungsi sebagai orkestrator atau mungkin penghubung dari berbagai keresahan yang dimiliki oleh himpunan yang ada di FEB 4. Komitmen kami sendiri adalah sebagai bisa pengkatalis ataupun penghubung terkait apa aja sih keresahan ataupun aspirasi yang dimiliki himpunan-himpunan di FEB 4, khususnya Hima SP itu sendiri. Terkait fungsi kami sebagai pembuka cakrawala dan pemasifan dari fungsi kolaborasi dan perluasan perspektif. Mungkin teman-teman udah punya prinsip yang lebih kuat terkait jurusan dan disiplin ilmunya masing-masing. Kami di sini mempunyai peran untuk memperkaya dan lagi memperluas pandangan terkait sejauh apa potensi teman-teman hingga akhirnya bisa melihat berbagai potensi dan peluang yang ada di depan mata. Itu sih sebetulnya kami kok. Betul, izin menambahkan. Sejujurnya kami ingin mendorong setiap entitas di FEB, termasuk Hima ESP tanpa intervensi apapun, untuk melampaui keterbatasan saat ini dengan tetap berpijak pada realitas yang ada. Begitu kira-kira kami. Oke, berarti kalau begitu bisa saya simpulkan kalian pun di sini sudah berkomitmen nantinya ya kita berjalan beriringan dan juga tidak akan ada apapun yang dilakukan oleh BEM yang menjadi bentuk intervensi ke berjalannya himpunan ya, terutama Hima SP. Betul. Oke, mungkin itu bisa saya catat. Jadi paling terakhir terima kasih untuk semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga yang terbaik untuk Kang Haris dan Kang Rihan. Terima kasih. Terima kasih. Moderator juga terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 7 menit lebih 30 detik. Barangkali ada partisipan yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand. Terima kasih. Boleh untuk saudara Pan, Mai, dan Fatur dipersilahkan. Halo, halo, halo. Suara aman nggak? Aman-aman, kedengeran. Ini masih on cam nggak? Diusahakan, tapi kalau memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Oke. Nggak mau ah. Off cam aja. Boleh. Paling mau nanya juga nih mau nanya ke Haris sama Rihan. Tentunya saat ini di lingkungan kampus, terutama kampus-kampus sekitar kita juga ada terkait pembahasan sosial LGBT di lingkungan kampus. Gue mau nanya dari sudut pandang kalian terhadap keberadaan LGBT ini di lingkungan kampus itu seperti apa? Dan kemudian seberapa besar pandangan kalian itu akan mempengaruhi kebijakan BEM dan mempengaruhi kepemimpinan kalian di BEM. Selanjutnya, dari jawaban itu akan ada follow up. Bagaimana dari BEM tahun ini, BEM yang akan kalian bawakan itu akan memastikan lingkungan kampus ini tetap inklusif kepada seluruh mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda.
Mungkin itu dulu aja. Boleh dijawab. Thank you. Baik, untuk Kang Haris dan Kang Rihan, boleh untuk dijawab kembali. Terima kasih. Eh, Terima kasih Kang ini Kang Evan, Kang Ray apa Kang Fatur nih yang bertanya nih? Aing Rich. Oh siapa Fatur? Oke. Terima kasih Kang Fatur atas pertanyaannya. Akan bertanya, kami menjawab. Terkait pertanyaan Akang mengenai isu inklusivitas yang ada di FEB 4 terkhususnya, dan bagaimana sikap kita terhadap isu dan inklusivitas mengenai mungkin secara detail dari LGBT. Mungkin begini, nggak bisa menutup mata bahwa saat ini kondisi nilai dan budaya yang dianut oleh FEB 4 dan tanah Pajajaran mungkin masih belum bisa menerima hal itu dengan cukup baik. Oleh karenanya mungkin kami sebagai individu, kami sebagai badan eksekutif mahasiswa yang berada di lingkungan Pajajaran dan juga Kesundaan ini tidak bisa membawa nama ke lembaga. Namun sebagai nilai individu dan personal, kami balik lagi kepada masing-masing individu. Apakah mereka memiliki orientasi atau mungkin mungkin budaya atau mungkin isu yang atau orientasi seksual yang berbeda gitu kurang lebih. Kami bersikap yang seperti itu tapi dibebaskan dan dibalikan kepada individu masing-masing apabila ada mereka yang ingin fokus dan ingin menyuarakan hal-hal tersebut. Namun terkait pembawaan kelembagaan, kami berusaha mungkin untuk bisa mengakomodir dan bisa membawa sebuah aspirasi dari semua elemen sosial yang berada di aspek seperti ini ataupun elemen aspek sosial di bagian kebudayaan yang masih menganut norma-norma dan kebudayaan Pajajaran yang sedang itu sendiri. Mungkin itu jawabannya dari Pak Fatur. Baik, apakah jawabannya sudah mencukupi atau belum? Tadi mau nanya, yang itu udah kejawab belum, Mas? Tadi sorry agak nge-lag di sini terkait yang hak-haknya. Mungkin untuk Kang Haris dan Kang Rihan boleh dijawab ulang. Terima kasih. Sorry, yang terkait inklusif bagi semua mahasiswa. Mungkin sekalian nambahin juga deh biar jelas. Kalau dari BEM yang kalian bawain sendiri, itu tuh akan menjamin hak-hak mereka juga nggak terkait kehidupan kampus termasuk organisasi dan akademik dan juga beasiswa. Oke, terima kasih Kang Fatur atas pertanyaannya. Akan bertanya, kami menjawab. Terkait hak-hak berbagai elemen ataupun berbagai identitas yang ada di FEB 4, kami pastikan mereka memiliki hak yang sama mengenai hak akademiknya, hak beasiswa maupun hak mahasiswanya. Karena berbicara mengenai hak tersebut adalah hak yang harus bisa diberikan oleh FEB 4 terhadap berbagai jenis mahasiswa apapun latar belakang ataupun sosial ataupun kebudayaan yang ada di belakangnya. Itu sih sebenarnya Kang Fatur. Karena berbicara mengenai hak, oleh karenanya institusi pendidikan harus bisa memastikan bahwa semua mahasiswa di dalamnya mendapatkan hak yang sama dan hak yang sepatutnya mereka dapatkan. Begitu sih Kang. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah terpuaskan kembali atau belum? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Oke. Mungkin waktu tersisa 1 menit lebih 45 menit 50 detik lagi. Barangkali ingin bertanya, boleh, tetapi tidak bisa berlama-lama. Terima kasih. Boleh untuk Saudara Zaki, waktu dipersilahkan. Oke, mungkin sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam-nya. Sama mungkin karena waktu terbatas juga ya. Sebenarnya izin bertanya nih Mas Aris dan Mas Ihan. Kira-kira kan sekarang gue tahu ya kalau misalnya di FEB ini akhirnya ada demokrasi semakin hidup lah ya. Ada dua calon pasangan.
sebenarnya simpel aja pertanyaannya. Kira-kira apa sih yang bisa lu jual, kira-kira apa sih kelebihan dari pasangan kalian yang tidak punya yang tidak dipunyai oleh pasangan satunya lagi gitu. Mungkin dari aku itu aja karena waktunya udah mepet juga ya. Boleh langsung dijawab aja. Langsung dijawab saja karena waktu sudah mepet. Terima kasih. Terima kasih Kang Zaki Ahmed atas pertanyaannya. Akang bertanya, kami menjawab. Terkait apa sih perbedaan kami dengan tim sebelah? Yang pertama adalah mungkin background saya yang banyak di akademik dan organisasi. Dan mungkin keahlian saya lebih banyak di organisasi profesional. Hal ini membuat kami punya perspektif yang luas dan menawarkan membuka cakrawala bagi MFH 4 tahun ini. Tuh. Begitu saja Kang Zaki. Mohon maaf. Ya, apakah jawabnya sudah terjawab? Boleh mungkin ditambahin, selain Boleh. ditambahin profil dari kalian, boleh ditambahin gagasan yang beda nggak dari kalian sama tim sebelah? Oke, baik. Izin menambahkan gitu ya, moderator KPU dan juga kamu Jaki sebagai jawaban kami. Hal yang kami bawakan dan fokus isu pada kami tahun ini adalah terkait perluasan paradigma mengenai perspektif yang luas harus dimiliki oleh KMFB, karena sejatinya KMFB itu memiliki potensi yang banyak, namun rasa-rasanya KMFB sedikit berhitam putihkan berbagai jenis pertumbuhan dan potensi yang mereka miliki. Oleh karenanya, berbagai visi dan misi yang kami bawakan pada tahun ini adalah terkait pembukaan perspektif mengenai berbagai kontekstualisasi, berbagai culture yang bisa dikenalkan oleh KMFB, yang harapannya KMFB akhirnya mengetahui seberapa luas potensi mereka dan akhirnya seberapa banyak opportunity yang bisa mereka bawa dari berbagai program yang kita bawakan seperti lensa cakrawala, KSP Culture Day dan lain sebagainya. Itu mungkin kan. Dengan tujuan membuka cakrawala untuk FEB yang lebih berdaya. Baik, apakah jawabannya sudah terpenuhi? Oke, thank you Haris Rihan, semangat buat kedepannya. Thank you moderator atas waktunya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk semuanya. Karena sesi tanya jawab telah selesai. Demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 telah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Untuk pembacaan closing statement sendiri akan diberi waktu selama 5 menit kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu persilahkan. Sesungguhnya perkembangan tiap individu akan sangat beragam dan tidak bisa dihitam putihkan. Apalagi jika mengingat FEB 4 memiliki banyak warna, banyak potensi, dan juga konteks yang dimiliki. Kami memiliki mimpi untuk dapat membuka cakrawala teman-teman di Kema FEB mengenai potensi opportunity agar akhirnya kita semua dapat mencapai titik puncaknya, titik optimalnya hingga menjadi fakultas yang berdaya. Buah mangga di ujung jendela, Petik pagi membawa sukacita. mari bergandeng tangan penuh semangat juang cita. Berdaya bersama membuka cakrawala. Terima kasih kepada Kang Haris dan Kang Rihan. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan closing statement pada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 1. Dengan ini, berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan umum ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 pada siang menjelang sore ini. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan di hati, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya ucapkan. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Faikar selaku moderator kampanye Pemilu FEB Unpad 2025. Kita telah sampai di penghujung acara. Namun, sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda terakhir yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Teklok. Kepada Divisi Teklok dipersilahkan. Baik, sesi dokumentasi akan segera dimulai. Kepada seluruh partisipan diharapkan agar dapat menyalakan kameranya masing-masing. Dokumentasi dimulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, sesi dokumentasi telah selesai. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MD.
Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 1, dan terima kasih juga kepada audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB Unpad 2025 hari ini. Saya Faiza Rafanisa selaku MC pada kampanye pemilu FEB Unpad 2025 hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.